Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru yang hebat, saya Anita Nugraheni SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Koneksi antar materi. Dalam refleksi yang pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pemahaman awal tentang murid dan pembelajaran adalah: 1. Murid adalah individu pasif yang hanya menerima informasi dari guru. 2. Pembelajaran adalah proses transfer pengetahuan dari guru ke murid. 3. Tujuan pembelajaran adalah mempersiapkan murid untuk ujian atau mencari nilai yang bagus. 4. Saya sering merasa gagal jika murid banyak yang mendapat nilai tidak tuntas. 5. Tidak mempedulikan kebutuhan murid saat mengikuti pembelajaran. Kemudian, untuk refleksi yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul 1.1 adalah: 1. Pemahaman yang lebih dalam tentang murid. Saya lebih memahami murid sebagai individu yang unik dengan kodrat dan potensinya masing-masing. 2. Penekanan pada pembelajaran berpusat pada murid. Saya mulai beralih dari pendekatan pengajaran tradisional yang berpusat pada guru ke pendekatan yang berpusat pada murid. 3. Pemanfaatan berbagai metode pembelajaran. Saya menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid yang berbeda-beda. 4. Penilaian yang holistik. Saya menggunakan berbagai metode penilaian untuk menilai perkembangan murid secara holistik, tidak hanya fokus pada aspek kognitif. 5. Kolaborasi dengan murid dan orang tua. Saya lebih aktif dalam menjalin kolaborasi dengan murid dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Kemudian untuk refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pemikiran KHD dan penerapannya di kelas. 1. Merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya akan memilih metode pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk melibatkan murid dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, yang mana akan mendorong murid untuk bekerja sama dan saling membantu dalam proses belajar mengajar. 3. Memberikan penilaian yang holistik. Menggunakan berbagai metode penilaian untuk menilai perkembangan murid secara holistik, jadi tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja. 4. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, memberikan murid kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang proses belajar mengajar di kelas. 5. Menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan juga kolaborasi. Lalu, apa kesimpulan yang saya dapat peroleh dari mempelajari modul 1.1? Saya mengambil 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menawarkan gagasan atau wawasan yang berharga tentang murid dan pembelajaran. Kemudian kesimpulan yang kedua,
Mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat membantu guru untuk meningkatkan praktik mengajar dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif bagi murid. Untuk kesimpulan yang ketiga adalah sebagai calon guru penggerak, nantinya akan memainkan peranan penting dalam menyebarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan dalam mewujudkan visinya tentang pendidikan yang berpusat pada murid.